Shalom warga kerajaan, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam program Household of Faith. Dan kami berdua saat ini sedang berada di Front One Beauty Hotel Taman Anggrek, Jakarta Barat. Senang sekali pada saat ini kami berdua berjumpa dengan Anda semua. Dan kami ingin membahas satu topik yang hari-hari ini sedang melanda di seluruh dunia. Setelah pandemi COVID-19 berakhir dan sekarang muncul pandemi baru. Ada tsunami, gelombang tsunami yang hebat yang diperkirakan oleh para ahli akan melanda seluruh dunia dan dampaknya lebih dahsyat daripada COVID-19. Apa itu? Gelombang tsunami yang disebut mental illness. Banyak orang yang depresi ya. Betul, saat ini orang ya. Stres, depresi, dan peningkatan kita dari waktu ke waktu. Iya. Jadi kalau mau suka judul, kita bahas tentang tidak baik-baik saja. Seperti lagunya Judika. Kita nyanyikan kan, sedikit begini, ya. Sedikit aja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang bisa tanpaku, bagaimana? Nah, Alkitab justru mengatakan dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wow, kita bisa melihat bahwa Alkitab juga sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat jiwani. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa, yaitu kesehatan pikiran, perasaan maupun kehendak kita. Dan kalau dalam dunia medis kita mengenal istilah mens sana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi Alkitab mengajarkannya berbeda. Justru di dalam jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Jadi sebaliknya ya. Sebaliknya. Karena itu kita sering mendengar ada penyakit-penyakit yang disebut psikosomatis. Iya. Itu penyakit yang disebabkan karena masalah kejiwaan. Contoh, misalnya kalau kita sakit MAH, ya. Nah, biasanya sakit MAH itu karena pola makan yang salah. Tetapi dokter juga mengatakan orang bisa sakit MAH karena mengalami tekanan stres yang berat, kepikiran dan sebagainya. Dan itu memicu asam lambung bergerak lebih banyak begitu. Nah, bisa dilihat bagaimana hubungannya dengan apa yang dipikirkan menimbulkan efek daripada tubuh kita. Plus juga dokter mengakui bahwa ketika seseorang bisa terkena penyakit kanker sekalipun, ketika seseorang memendam kepahitan, sakit hati, kekecewaan dan tidak pernah bisa melepaskan pengampunan, itu berdampak kepada penurunan kekebalan tubuh dan singkat cerita bisa menghasilkan penyakit kanker salah satunya. Ya, kita bisa melihat dampaknya begitu kuat sekali apa yang terjadi dalam masalah kejiwaan. Apalagi hari-hari ini. Iya, begitu banyak anak-anak yang depresi, khususnya anak-anak milenial. Betul. Mereka ngalamin, dan begitu kita sekarang sering mendengar istilah generasi stroberi ya. Dan jangan mau dilabeli dengan generasi stroberi. Karena apa? Bicara tentang generasi stroberi itu bicara tentang sesuatu yang tampaknya indah di luar, tapi ternyata di dalamnya rapuh. Dan memang kita dapatin hari-hari ini begitu banyak berita yang karena bullying, tekanan medsos, intimidasi, sehingga mereka yang terjadi bunuh diri mereka. Anak saya yang salah satu seorang konselor juga, mereka pernah mengkonseling seorang anak remaja berusia 15 tahun, mengalami depresi dan sudah menyilet-nyilet nadinya. Begitu mengerikan ya. Stigma pandangan yang diberikan oleh dunia kepada generasi muda, yaitu generasi stroberi. Saya ajak kalian orang-orang muda, jangan terima pernyataan itu. Karena Alkitab menjelaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi bukan generasi stroberi, bangsa kudus.
Ya, dan yang luar biasa disebut sebagai imamat yang rajani. Dan Alkitab menjelaskan buat kita, buat anak-anak muda, dikatakan bahwa anak muda itu perkasa di bumi ini. Melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan tapi kenyataannya ya kasus-kasus bunuh diri meningkat, kasus bullying meningkat dan menyebabkan tekanan mental yang sangat kuat. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa terlepas dari segala bentuk tekanan mental yang menyebabkan bahkan stres, bahkan lebih jauh lagi kepada depresi, bahkan lebih jauh lagi berdampak kepada keinginan, dorongan untuk bunuh diri. Jawabannya untuk bisa kita menolong dari tekanan masalah mental, apa itu? Yang pertama adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga daripada Allah itu sendiri. Dia roh penolong, dia roh penghibur bahkan. Ya, dan diutus oleh Tuhan ke dalam hidup setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak sendirian lagi. Jangan ada yang berpikir bahwa Anda terjebak dengan kesepian Anda sendiri. No, saya mau beritahu kepada setiap kita bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Alkitab berkata bahwa tubuhmu bait Allah. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan kita kesepian lagi ya, karena dia di dalam kita. 1 Korintus 3:16 menjelaskan seperti itu. Jadi dia disebut sebagai indwelling spirit. Dia berdiam di dalam diri kita. Kalau perjanjian lama itu Roh Kudus itu datang dan pergi. Dia cuma hinggap atas seseorang. Tapi di perjanjian baru karena karya Kristus telah menebus setiap orang percaya, yang terjadi adalah sesungguhnya Roh Kudus diutus masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dia jadi penolong, dia jadi penghibur, berdiam di dalam diri kita. Bahkan Alkitab dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26-27 menunjukkan firman Tuhan berkata seperti ini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kepada kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berapa banyak saking beratnya persoalan kita, beban hidup kita, kita sampai nggak tahu bagaimana harus berdoa. Kadang-kadang cuma bisa nangis dong. Cuma bisa nangis. Nggak bisa berkata-kata lagi. Alkitab menjelaskan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus dan karunia untuk berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang baru kepada kita. Kata membantu tersebut di dalam bahasa Yunani adalah sunanti lambanomai. Sunanti lambanomai itu kalau saya ilustrasikan seperti saya dengan isi saya, kita sedang berdoa begini, dan ketika saya berdoa dengan bahasa yang baru, dengan karunia roh, maka yang terjadi adalah Roh Kudus, misalnya isi saya sebagai Roh Kudus akan membantu saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ini adalah bahasa sandi antara kita dengan Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa mengerti yang orang katakan sebagai bahasa rohkah, bahasa lidah, bahasa khusus di mana kerajaan kegelapan tidak akan pernah bisa menguasainya. Dijam gitu ya. Iya, sehingga doa kita bisa langsung sampai kepada Tuhan yang bertakhta di sorga. Dan yang kedua yang kita perlu tahu, kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, tajam. Bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Termasuk Tolyong tuh. termasuk Kapak 212, Wiro Sablek, Sinto Gendeng. Sehingga dikatakan sanggup memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Padahal sumsum itu kan di dalamnya sendi itu sendiri ya. Sanggup memisahkan jiwa dan roh. Bahkan dikatakan sanggup memisahkan antara pikiran dan pertimbangan hati. Nah, sekarang yang kita belajar, kenapa sih dikatakan firman Tuhan itu sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati? Apa bedanya? Nah, kita belajar seperti ini. Pikiran itu adalah, katakanlah segala sesuatu yang masuk kepada lewat
panca indera Mata. kita, lewat mata, lewat telinga, ya. lewat semuanya informasi, kemudian masuk kepada pikiran kita cerna. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, di mana keputusan itu diambil oleh prefrontal cortex, Ya. yaitu bagian depan. Ya, tugasnya membuat pertimbangan-pertimbangan. Ya, kemudian Roh Kudus di dalam kita, yang tadi dikatakan dia berdiam dalam kita, dia tuh fungsinya mengingatkan akan apa sih? Firman Tuhan. Benar. Kenapa harus diingatkan firman Tuhan? Karena ketika kita sudah di titik terendah dalam hidup kita mengalami berpikir nggak ada harapan lagi, Roh Kudus dalam kita mengingatkan firman Tuhan, di mana di situ ada janji-janji, ada harapan. Amin. Bahwa Tuhan pegang masa depanmu, Tuhan memberikan harapan. Semua yang kita alami masalah, mungkin sakit penyakit, mungkin keuangan, mungkin apapun juga, Roh Kudus dalam kita mengingatkan, sehingga akhirnya apa? Otak kita, prefrontal cortex tadi mengambil keputusan dengan benar. Jadi dikatakan firman Tuhan itu bisa membedakan pikiran dan pertimbangan hati. Selanjutnya, pertimbangan hati itu apa sih? Nah, segala sesuatu yang dari kecil kita dapetin, kita pikirkan, akhirnya lama-lama istilahnya kayak terdownload gitu, bukan Dari pikiran di kepala masuk ke pikiran hati, terdownload dari yang disebut conscious mind masuk ke dalam subconscious mind, alam sadar kepada alam bawah sadar. Yang artinya karena terus terulang-ulang dari kecil, akhirnya lama-lama menjadi reaksi spontan kita. Ketika misalnya kita diserempet orang, waktu kecil kita melihat orang tua kita terbiasa maki-maki. Jadi begitu kita ngalamin itu reaksi spontan kita langsung keluar gitu ya. Mungkin waktu kecil lihat bagaimana orang tua kita itu terhadap orang miskin, atau biasa maki-maki, atau sebaliknya dia bermurah hati kepada orang miskin, menolong orang miskin, apapun juga yang sudah sering kali terlihat, didengar, itu masuk dan menjadi reaksi spontan. Nah, sama juga ketika misalnya saat ini mengalami masalah, dibully katakanlah, kemudian di titik terendah, mengalami depresi. Nah, kalau ada reaksi spontan yang terbiasa, aduh terus semakin low, nggak mau berjuang, fight, nah itu yang terjadi. Tapi sekarang ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, dia menerangi hati kita. Firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan berita-berita loh ya, atau gosip-gosip gitu. Tapi pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga dia menguatkan, mengangkat setiap kita. Jadi baca dan renungkan firman Tuhan. Karena justru itu yang menyegarkan jiwa. Dia akan memberikan kelepasan, kelegaan kepada pikiran, perasaan. Dan kehendak kita. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita nikmati lebih dulu minuman yang disediakan oleh Front One Beauty Hotel Taman Anggrek di Jakarta Barat. Yes.